Selamat pagi, siang, atau sore, Ibu Riana dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marcelino Sugiarto dengan NIM 2024 0453 0012. Di kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya secara singkat yang berjudulkan menjelajahi basis pelanggan dan hubungan penjualan di Pelican Store. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin-poin utama yang penting untuk dipahami mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Semoga presentasi ini bisa menambah pemahaman kita bersama tentang uh, pen- tentang laporan statistik deskriptif. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang latar belakang. Pelican Store adalah sebuah divisi dari National Clothing yang memiliki jaringan toko pakaian wanita yang beroperasi di seluruh negeri. Baru-baru ini, perusahaan ini menjalankan sebuah kampanye promosi diskon dengan mengirimkan kupon kepada pelanggan tertentu dari jaringan nasional clothing lainnya. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong penjualan, terutama penjualan yang mungkin tidak akan terjadi tanpa adanya promosi ini. Uh, untuk mengevaluasi efektivitas kampanye dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai basis pelanggan mereka, manajemen Pelikan mengumpulkan sampel 100 transaksi kartu kredit di toko selama 1 hari promosi. Untuk pembahasan kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan kebutuhan manajemen Pelican Store, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kami mengangkat rumusan masalah yang pertama, bagaimana profil pelanggan Pelican Store dapat dikembangkan menggunakan metode statistik deskriptif, tabular, dan grafis. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas kampanye promosi diskon dapat dievaluasi melalui perbandingan antara pelanggan promosi dan pelanggan reguler. Lalu, rumusan masalah yang ketiga, bagaimana hubungan antara usia pelanggan dan penjualan bersih atau net sales dapat dijelaskan. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di tujuan ini kita mengangkat 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengembangkan profil pelanggan Pelican Store yang mencakup frekuensi, presentase untuk variabel kunci. Jumlah pembeli dapat didistribusikan pada metode pembayaran. Lalu, tabulasi silang dan jenis pelanggan, reguler atau promosi versus penjualan bersih. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi kampanye promosi diskon dengan membandingkan statistik deskriptif penjualan bersih atau net sale dan statistik deskriptif penjualan bersih berdasarkan klasifikasi pelanggan. Lalu untuk tujuan yang ketiga adalah menjelaskan dan menganalisis hubungan antara usia pelanggan dan penjualan bersih atau net sale. Oke, selanjutnya ada manfaat. Di manfaat ini ada dua manfaat utama, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang dimana manfaat praktis diperuntukkan untuk manajerial Pelican Store dan manfaat teoritis itu digunakan untuk kepentingan akademis. Untuk yang pertama, di manfaat praktis adalah pengembangan strategi pemasaran. Jadi bagaimana manajer bisa mengembangkan strategi pemasaran untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak. Lalu evaluasi efektivitas promosi, yang dimana manajerial Pelican Store mengevaluasi apakah promosi yang dijalankan sekarang itu efektif atau tidak. Lalu optimasi penempatan diskon, bagaimana manajerial tuh mengoptimalisasi penempatan diskon di suatu store di Pelican Store. Lalu dasar pengambilan keputusan. Untuk manfaat teoritis, yang pertama adalah ilustrasi metode statistik deskriptif. Lalu yang kedua ada referensi studi kasus atau statistika bisnis mengenai cara menganalisis data pelanggan di retail sederhana. Lalu yang ketiga adalah pemahaman perilaku konsumen. Untuk selanjutnya, landasan teori akan dijelaskan oleh Reson. Oke, yang berikutnya masuk pada landasan teori. Di landasan teori ini, yang pertama dijelaskan tentang distribusi frekuensi presentasi atau percent frequency distribution. Nah, distribusi frekuensi presentasi ini adalah alat fundamental dalam statistik deskripsi untuk merangkum data kualitatif. Nah, jadi metode ini menyajikan proporsi total observasi yang termasuk dalam setiap kategori variabel. Dalam konteks Pelican Stories ini, metode ini esensial untuk menganalisis komposisi basis pelanggan dan mengidentifikasi popularitas relatif dari variabel-variabel. Dan menurut Fahmi dan Haryati, menekankan bahwa hasil dari distribusi persentase adalah fondasi untuk segmentasi dan pemahaman awal struktur data. Nah, yang kedua ada diagram batang dan diagram lingkaran. Diagram batang dan diagram lingkaran ini
adalah visualisasi data kategorikal yang sangat penting untuk komunikasi manajerial. Di Pelican Stories ini, grafik ini digunakan untuk menampilkan jumlah pembelian yang diatribusikan pada metode pembayaran yang berbeda. Yang ketiga ada tabulasi silang atau cross tabulation. Tabulasi silang ini adalah teknik ringkasan data yang membandingkan dua variabel kualitatif atau satu kualitatif dan satu kuantitatif yang dikategorikan secara simultan. Dalam kasus ini, tabulasi silang antara tipe pelanggan dan net sales dapat dikategorikan atau menggunakan statistik ringkasan penjualan per kategori yang berfungsi sebagai evaluasi langsung kampanye promosi. Tujuannya itu adalah untuk membandingkan rata-rata nilai penjualan yang dihasilkan oleh pelanggan yang menggunakan kupon dan pelanggan reguler. Menurut Widodo dan Suryani, menjelaskan tabulasi silang adalah alat diagnostik utama untuk menilai perbedaan perilaku di antara segmen pasar yang berbeda. Kemudian yang keempat ada diagram pencar. Diagram pencar ini adalah representasi grafis hubungan antara dua variabel kuantitatif, yaitu net sales atau sumbu Y dan customer age atau sumbu X. Setiap titik pada diagram mewakili sepasang nilai dari sampel. Pola sebaran titik ini menunjukkan arah hubungan dan kekuatan hubungannya. Tujuan diagram pencar adalah untuk mengeksplorasi apakah ada kecenderungan usia tertentu memiliki nilai pembelian yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang penting untuk strategi penargetan demografis. Menurut Wijaya dan Santoso, menekankan peran diagram pencar sebagai visualisasi awal yang intuitif sebelum melakukan analisis korelasi atau regresi yang lebih formal. Yang kelima ada statistik deskriptif net sales. Penggunaan statistik deskriptif pada net sales memberikan ringkasan numerik yang penting mengenai kinerja keuangan. Ini mencakup ukuran tendensi sentral dan ukuran dispersi. Analisis ini harus diperluas menjadi statistik deskripsi net sales berdasarkan berbagai klasifikasi pelanggan untuk perbandingan segmen yang lebih mendalam. Menurut Santosa, menyatakan bahwa standar deviation pada data penjualan sangat penting untuk memahami risiko dan konsistensi pendapatan. Dan yang terakhir ada statistik deskriptif hubungan usia dan net sales. Jadi setelah eksplorasi grafis menggunakan diagram pencar, ringkasan numerik hubungan antara age dan net sales memerlukan perhitungan seperti koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi yang nilainya berkisar antara kurang dari $1 hingga lebih dari $1 secara kuantitatif mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara kedua variabel. Oke, selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Saat ini saya akan menampilkan beberapa tabel-tabel tally for discrete variables menurut masing-masing tabel. Yang pertama itu ada type of customer, yang dimana pelanggan promosional mendapat 70% dan reguler mendapat 30%. Lalu yang selanjutnya ada table items, bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada tally for discrete variables menurut type of customer, dari tipe customer. Di sini saya mengelompokkan menjadi beberapa agar tidak terlalu banyak data yang ditampilkan. Data bisa dilihat sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya adalah metode pembayaran atau tally for discrete variables, method of payment, yang dimana di sini ada 5 metode pembayaran, yaitu American Express, lalu Discover, Mastercard, dan Proprietary Card, dan Visa. Untuk data bisa dilihat sebagai berikut. Lalu ada tally for discrete variables menurut gender, yang dimana gender perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang dimana perempuan mendapat angka 93%, lalu untuk laki-laki ada di angka 7%. Hal ini disebabkan karena toko Pelican Store ini memang dikhususkan untuk pelanggan wanita.
Lalu untuk tabel berikutnya itu ada tally for discrete variables material status, yaitu atau status pernikahan, yang dimana dari sini kita mengetahui yang sudah menikah itu ada sekitar 84%, dan yang masih single atau belum menikah itu ada di angka 16%. Lalu selanjutnya ada tabel umur menurut umur atau tally for discrete variables record age, yang dimana di sini saya juga mengelompokkan umurnya agar tidak terlalu banyak variabel-variabel yang bisa ditampilkan yang akan membuat kita sedikit kebingungan. Dari umur 20 ke 28 itu sekitar ada 5 orang, 28 sampai 36 ada 24, 36 sampai 44 sekitar 22 orang, 44 sampai 52 sekitar 25, dan seterusnya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Oke, selanjutnya adalah analisis pembahasan diagram batang pembelian pelanggan berdasarkan metode pembayaran. Dari grafik batang ini, kita mengetahui bahwa proprietary card atau kartu kredit internal toko yang dikeluarkan oleh Pelican Store adalah metode pembayaran yang paling dominan dan paling sering digunakan di Pelican Store, yang dimana kita bisa melihat mencapai 70% dari total 100 transaksi. Tingginya frekuensi penggunaan ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan kuat dari pelanggan untuk memanfaatkan kartu yang diterbitkan oleh toko tersebut saat bertransaksi di toko Pelican Store. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah diagram scatter plot antara penjualan bersih dan umur pelanggan. Yang dimana di diagram scatter plot ini menunjukkan bahwa mayoritas transaksi di Pelican Store dilakukan oleh pelanggan yang berada di rentang usia 30 hingga 50 tahun. Meskipun terdapat terjadinya konsentrasi aktivitas transaksi pada kelompok usia tertentu, diagram ini memperlihatkan penyebaran titik yang acak dan tidak terstruktur. Dari pola ini juga dapat disimpulkan bahwa pada usia pelanggan tidak memiliki hubungan sebab akibat yang langsung atau linear terhadap perubahan nilai pada perbandingan pendapatan bersih atau net sale. Maka fakta ini diperkuat dengan adanya transaksi bernilai tinggi seperti di atas adanya transaksi bernilai tinggi seperti di atas nominal $250 yang tersebar baik pada pelanggan usia sekitar 30 hingga pada 50 tahun. Karena transaksi bernilai tinggi ini tidak secara efektif didominasi oleh kelompok usia tertentu. Ini menegaskan bahwa umur bukan merupakan faktor dominan yang dapat memengaruhi besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Untuk yang selanjutnya, kita ada analisis dan pembahasan tabulasi silang dari tipe customer versus penjualan bersih atau net sale. Yang dimana di sini saya membagi kategori dari low dan medium to high. Mengapa tidak saya pisahkan menjadi 3, menjadi low, medium, dan high? Karena jeda dari medium dan high ini tidak terlalu jauh sehingga agar tidak membingungkan kita saat pembacaan data. Perbedaan yang paling signifikan dari tabulasi silang ini itu berada pada segmen transaksi yang bernilai tinggi pada interval penjualan bersih atau net sale yang dimulai dari 1057,23 ke atas. Hanya pelanggan promosional yang tercatat dengan sekitar 6 transaksi yang mengisi ketiga interval teratas. Hal ini mendefinisikan bahwa strategi promosi kupon diskon telah berhasil secara efektif dalam mendorong peningkatan nilai pendapatan atau penjualan bersih per transaksi. Lalu dibuktikan langsung dengan terisinya interval penjualan tertinggi yang sebelumnya kosong di bagian pelanggan reguler. Sebaliknya, pelanggan reguler juga menunjukkan bahwa pola pembelian yang berkonsentrasi di interval penjualan bagian bawah hingga menengah menyiratkan bahwa tanpa adanya insentif promosi, volume atau nilai pembelian ini cenderung berada dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan setelah adanya promosi. Untuk yang selanjutnya ada descriptive static on net sales atau descriptive statistik di penjualan bersih. Dari data di atas,
dapat disimpulkan bahwa penjualan bersih atau net sales ini mendapatkan rata-rata sekitar $82,06 per transaksi. Eee, Lalu juga dari analisis variasi menunjukkan bahwa standar pada deviasi sebesar 55,65,65 dolar per transaksi yang merepresentasikan sekitar 67,8% dari nilai rata-rata. Rasio standar deviasi yang tinggi terhadap nilai rata-rata ini mengidentifikasi adanya variabilitas yang cukup besar dalam nilai transaksi pelanggan di Pelican Store. Eee, Selain itu, terdapat juga perbedaan yang mencolok pada antara nilai rata-rata $82,06 ini dengan nilai penjualan maksimum. Ya, karena adanya jarak yang signifikan antara nilai rata-rata dan nilai tertinggi, menyiratkan bahwa transaksi ini bernilai sangat besar hanya dilakukan oleh segelintir kecil dari pelanggan Pelican Store. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembeli di Pelican Store didominasi oleh transaksi-transaksi yang bernilai kecil, dan nilai pendapatan yang dihasilkan dan dari seluruh transaksi juga menunjukkan adanya tingkat keragaman atau variasi yang lebar. Selanjutnya adalah pembahasan analisis dan pembahasan dari descriptive statistic on net sale dari type of customer, atau tipe dari customer. Dari descriptive statistic net sales ini menurut tipe pelanggan ini menunjukkan bahwa pelanggan promosional lebih banyak daripada pelanggan reguler, dan juga pembelian oleh pelanggan promosional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan reguler, yang dapat dibuktikan dari rata-rata atau MEAN promosional sebesar 88,74 dan reguler sebesar 66,45, yang artinya strategi promosi kupon diskon ini tuh berhasil menarik pada pelanggan untuk bertransaksi di Pelican Store serta juga meningkatkan jumlah nilai pembelian dan tingkat pendapatan di Pelican Store. Oke, yang berikutnya kita masuk pada analisis dan pembahasan, yaitu descriptive statistic on net sales by marital status atau menurut status pernikahan. Nah, untuk variabel pada status pernikahan ini didominasi oleh pelanggan yang sudah menikah dengan rata-rata yang tidak jauh berbeda, yaitu sebesar 82,5052 dan pelanggan single sebesar 79,7256. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing kelompok memiliki daya tarik pembeli yang rata-rata hampir sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa status pernikahan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan dan penurunan nilai pendapatan Pelican Stores ini. Oke, yang berikutnya ada descriptive statistic on net sales by gender atau menurut jenis kelamin. Nah, untuk variabel seperti gender ini dapat kita lihat bahwa sangat berbanding jauh antara wanita dan pria, yang dimana transaksi pada Pelican Store ini didominasi oleh wanita sebanyak 93 dari 100 data sampel pelanggan. Dengan ini rata-rata pendapatan dari pembelian wanita lebih tinggi daripada laki-laki, dengan rata-rata laki-laki sebesar 60,6286 dan wanita sebesar 83,6737. Dari hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang sering untuk melakukan transaksi adalah wanita, sehingga wanita menjadi kelompok yang paling penting bagi Pelican Store selain menyumbangkan jumlah pelanggan, tetapi juga meningkatkan pendapatan. Nah, yang berikut ada descriptive statistic on net sales by method of payment. Jadi, untuk metode pembayaran ini didominasi oleh proprietary card dengan jumlah transaksi 70, rata-rata 84,7579 dan maksimum 292,59. Namun, pada nilai pembelian maksimum diikuti oleh metode pembayaran American Express dengan maksimumnya sebesar 271. Meskipun hanya dilakukan sebanyak 2 kali transaksi, tetapi menunjukkan bahwa nilai pembelian yang dihasilkan sangat berharga dan meningkatkan pendapatan pada Pelican Stores. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 171, yaitu nilai rata-rata yang paling besar di antara metode pembayaran lainnya.
Kemudian ada descriptive statistic on net sales by type of customer. Untuk subbab ini membandingkan karakteristik penjualan bersih antara pelanggan promosional dan pelanggan reguler. Untuk rata-rata pendapatan, pelanggan reguler memiliki nilai rata-rata penjualan bersih yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan promosi. Yang kedua, ada nilai transaksi tertinggi. Untuk pelanggan promosi menunjukkan bahwa nilai transaksi maksimum yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reguler. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun nilai rata-rata penjualan mereka lebih rendah, namun pelanggan promosi adalah pihak yang melakukan transaksi bernilai dengan besar. Yang ketiga ada variabilitas. Untuk pelanggan reguler ini memiliki standar divisi yang lebih besar, yaitu $35,10 dibandingkan dengan promosi yang hanya $61,45. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai transaksi mereka lebih menyebar atau tidak konsisten relatif terhadap nilai rata-ratanya sendiri. Oke, yang terakhir ada descriptive statistic concerning the relationship between age and net sales. Nah, di subbab ini menganalisis bahwa karakteristik usia pelanggan berdasarkan kategori penjualan bersih yang sudah dikelompokkan. Yang pertama ada rata-rata usia. Untuk pelanggan yang melakukan transaksi medium atau high, ini memiliki nilai rata-rata 45,4 tahun, sedikit lebih tua dibandingkan pelanggan yang melakukan transaksi rendah atau transaksi low dengan rata-rata usia itu 43,17 tahun. Kemudian nilai transaksi tertinggi untuk pelanggan yang melakukan transaksi low ini mencakupi pelanggan dengan usia maksimum 78 tahun, sementara pelanggan dengan transaksi medium atau high ini memiliki usia maksimum 73 tahun, lebih muda. Dan yang terakhir ada variasi usia. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam standar deviasi untuk usia antara kedua kelompok tersebut, yang menyiratkan bahwa penyebaran pada usia dalam kelompok penjualan low dan medium atau high ini relatif sama, sekitar 11 sampai 12 tahun. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kita mengambil 6 poin kesimpulan di sini. Yang pertama adalah keberhasilan promosi dan pendapatan, yang dimana manajerial Pelikan Store ini berhasil atas promosi yang telah dilakukannya dan berhasil meningkatkan pendapatan toko Pelikan Store. Lalu yang kedua adalah karakteristik pelanggan kunci, yang dimana dari sisi demografi pelanggan perempuan adalah pendorong utama volume dan nilai penjualan meningkat, yaitu menyumbang 93% dari seluruh transaksi dan mencatat rata-rata net sale tertinggi, yaitu $83,67. Lalu faktor yang kurang berpengaruh. Maksudnya faktor yang kurang berpengaruh ini adalah seperti variabel usia dan status pernikahan yang disimpulkan tidak memiliki dampak signifikan atau perbedaan yang kuat terhadap rata-rata nilai pendapatan per transaksi. Lalu yang keempat itu ada metode pembayaran dan variabilitas, yang dimana mayoritas pelanggan menunjukkan preferensi yang sangat kuat terhadap penggunaan proprietary card sebagai metode pembayaran. Secara umum nilai pendapatan toko ini menunjukkan variasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh standar deviasi, yaitu $55,66. Dan meskipun hanya sekitar 3 pelanggan yang melakukan pembelian yang sangat besar, di atas $250, pembelian di toko ini didominasi oleh transaksi yang bernilai kecil karena lebih banyak transaksi yang bernilai kecil. Lalu untuk yang selanjutnya adalah optimalisasi pada demografi kunci, yang dimana promosi kupon diskon ini harus terus dipertahankan. Namun strategi pemasarannya perlu dioptimalkan lebih optimal lagi untuk mempertahankan dan memperluas basis pelanggan perempuan, mengingat peran mereka sebagai kelompok nilai yang pembelian transaksinya tuh paling tinggi. Lalu itu ada pelanggan reguler, yang dimana perlu dikembangkan lagi program insentifnya yang berbeda atau skema loyalitas yang khusus bagi pelanggan reguler.
untuk memotivasi mereka agar bertransaksi di luar pola pembelian kecil ke menengah, sehingga dapat mendorong nilai transaksi ke level yang lebih tinggi. Lalu untuk selanjutnya adalah analisis metode pembayaran. Manajemen harus melakukan investigasi lebih lanjut terhadap metode pembayaran American Express, yang meskipun frekuensi transaksinya kecil, namun menghasilkan rata-rata netzel tertinggi yaitu $171. Analisis ini tuh bertujuan untuk memahami faktor-faktor pendorong transaksi bernilai tinggi dari penggunaan kartu tersebut. Sekian dari saya dan Reson, terima kasih.